Dari sejak kecil, usia 2 tahun, Yesus itu memang sudah ingin dibunuh. Di data Matius 2 itu, di sana ada kemudian Raja Herodes. Di usia 2 tahun Yesus itu ingin dibunuh oleh Herodes. Apa sebabnya ingin dibunuh? Apakah untuk nebus dosa? Tidak. Tidak ada data di dalam Bible Herodes ingin membunuh kemudian Yesus di usia bayi itu karena ingin nebus dosa atau menggenapi nubuatan Torah atau apapun yang segala macam tetebenge yang kemudian disampaikan. Herodes ingin membunuh bayi Yesus karena datangnya orang Majus yang kemudian ingin sujud, menghormat atau menyembah kepada bayi Yesus. Itu kode bahwasanya akan datang seorang raja yang akan membawa kemudian Bani Israel mencapai puncak kejayaannya, sebagaimana Hezekia, Gideon, Musa, Daud, Salomo menghantarkan Bani Israel duduk di tahta yang hebat di tengah-tengah bangsa asing. Itu tidak diinginkan oleh Raja Herodes lahir bangkit raja di tengah Yahudi lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka orang-orang Israel akan mencapai kejayaan sama seperti zaman Daud. Maka sebelum dia jadi raja, Herodes ini memerintahkan kepada seluruh anak-anak laki-laki yang usia 2 tahun itu dibunuh, dengan harapan satu di antara semua bayi ini ada yang disebut Yesus ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat data di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, di situ jelas sekali orang-orang Yahudi, belum ada Kristen di situ, belum ada otoritas gereja di sana, belum Katolik, Protestan, Advent, tidak ada, apalagi Mesianik, itu nggak ada. Yang ada hanya ahli Taurat, ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Jadi ada 4 kekuatan yang hadir pada saat itu, diperlengkapi dengan kekuatan yang kelima, yaitu Imperium Romawi. 5 kekuatan ini berasaskan terhadap kedengkian menyerahkan Yesus. Apa alasannya mereka kemudian menyerahkan Yesus? Berdasarkan yang tertulis, bukan eksternal, bukan pemahaman pribadi, yang tertulis. Apa yang tertulis di sana di Yohanes 11 45 sampai 57 itu? Orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin membunuh Yesus agar supaya bangsanya tidak dirampas, tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Itu tujuannya. Nggak ada dosa-dosaan, nggak ada. Nggak ada dosa, nggak ada karena warisan dari Adam, nggak ada karena ingin menjadi korban penebus dosa salah, nggak ada. Itu belakangan munculnya. Itu belakangan baru ada konsep itu yang dibangun kemudian. Nah, sedangkan pada TKP orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yesus melihat Yesus ini luar biasa. Kalau dibiarkan, kata mereka, kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka tahun itu Imam Besar Kayafas bernubuat. Apa nubuat Kayafas? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Titik. Nomor 53, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi tak ada itu dinubuatkan di Yesaya 53, di Yesaya 9, itu nggak ada itu. Itu karangan, itu adalah sesuatu yang mereka buat-buat sendiri. Tak ada itu. Itu dinubuatkan ini. Kalau dinubuatkan, kenapa Kayafas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat? Kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Kenapa harus membuat tipu muslihat? Kenapa iblis harus kemudian merasuki Yudas kalau memang sudah ada nubuatan? Artinya sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Kenapa seperti itu adanya? Jadi ketika saudara bertanya, maka yang menjawabnya adalah internal Bible itu sendiri. Maka kalau misalnya ada yang menolak ini, ya saya katakan musuh mereka memang Bible. Silakan saudara yang bertanya tadi sekali lagi baca Yohanes 11 45 ayat
data 45 sampai 57. Begitu ya, kita tidak memberikan sebuah penafsiran, tapi itulah yang ada yang tertulis di internal mereka sendiri. Sekira begitu. Iya, Gurunda. Siap. Sambil menunggu Oten ini, mungkin saya kepingin tanya ini, ada suatu data ini. Yang sebagaimana kita kenal, Gurunda, Kristus itu kan lahir dari rahim Bunda Maria. Sedangkan ada juga Kristus lahir setelah Paskah 3 hari kematian. Ya, oknum yang disembah oleh keleten-keleten ini, yang mana sih sebenarnya? Dan apa wujud daripada yang disembah itu? Ataupun seperti apa itu yang Paskah penyaliban 3 hari itu, Gurunda? Mohon pencerahan dulu, Gurunda, silakan. Ini eksternal dulu, eksternal. Al-Quran mengatakan begini, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Allah berkata kepada Nabi Isa yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, membawa hikmat Injil sebagai pembawa kabar gembira dan kelak akan menjadi hakim bagi mereka. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu selain daripada aku? Itu eksternal. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pernah mengajarkan. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa menolak itu. Aku tidak pernah. Nah, ketika ada pertanyaan siapa yang mereka sembah, kalau kita ingin mengikuti mereka, mereka menyembah anak Maria. Tapi kenapa kemudian di dalam Matius 7 di internal mereka Yesus menolak? Yang menyembahnya disebut sebagai pelaku kejahatan. Maka ketika mereka bernubuat, mengusir setan, ngobati orang sakit, sembuh nggak? Sembuh. Mereka bermujizat, bermujizat nggak di situ? Bermujizat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Nah, itu pertanyaan besar. Berarti ada Yesus lain yang datang ketika mereka panggil, yang membantu mereka bermujizat. Karena Yesus sendiri mengatakan, ini internal lagi nih, di dalam Matius 24:24, sebab Kristus palsu. Tuh. Apa? Kenapa Kristus palsu ini? Akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Lalu bermujizat. Lalu melakukan kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jelas kan? Internal lagi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, jelas kok. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jelas internal. Kita enggak mentafsirkan, tapi itu internal. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, itu buktinya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Selepas daripada itu ada nggak yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Ada. Apa kata Yesus? Jangan percaya. Jelas. Jelas itu. Jadi kalau ditanya Yesus yang mana yang mereka sembah? Kalau kita ingin mengatakan Yesus anak Maria, kita terhalang. Apa yang menghalangi kita? Oknum itu mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Kita terhalang itu. Kita terhalang. Maka kalau kita terhalang, bagaimana mungkin kita ingin mengatakan yang mereka sembah anak Maria? Sedangkan anak Maria mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masya Allah. Coba, bagaimana ceritanya nih? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya apa itu? Berarti dia tidak berkata, bukan dia yang berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di langit, baik di surga maupun di bumi. Karena dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu permasalahannya itu di situ. Syukran Bunda Mila. Masya Allah. Nah itu dia saudara-saudaraku, sahabatku. Jadi kita tidak memaknai eksternal, tetapi kita memaknai ke dalam.
apa yang kemudian diajarkan oleh mereka, endingnya diusir. Aku tak mengenal kalian, hanyalah daripadaku. Satu lagi, ini internal juga. Ketika orang Farisi ahli Taurat meminta satu tanda, Guru berikan aku tanda, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda satu tanda apapun kepada mereka, angkatan jahat, selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Itu aja kuncinya. Ini tanda untuk siapa menurut Yesus? Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa? Ya tanda untuk angkatan jahat. Udah selesai. Kalau saudara kita menggunakan akal sehat, percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga berdasarkan hal tersebut di Matius 12, bahwa hari ketiga berada dalam perut bumi, hari keempatnya sudah tak ada lagi, alias keluar dari sana, itu adalah tanda untuk angkatan jahat, maka sudah pasti mereka tidak ingin kemudian menerima tanda itu. Sama seperti misalnya gini, ketika ada pengumuman, para penjahat di Nusantara ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain stempel warna pink di jidat. Jadi seluruh Indonesia, ketika ada kemudian manusia lewat di depan kita ada stempel warna pink di jidatnya, kita pasti akan mengatakan, ini orang jahat nih lewat. Sudah diberikan oleh negara stempel di jidat mereka, dan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang kemudian. Barakallahu fiik, Bunda. Tidak bisa hilang kemudian stempel warna pink ini. Setiap mereka berjalan, kita kumpul, misalnya kita ke pasar, kita lihat ada beberapa orang yang distempel, kita tahu, oh ini angkatan jahat ini. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada orang yang membawa tanda itu 3 hari 3 malam, ya itu angkatan apa menurut Yesus? Itu aja dulu. Itu tanda apa menurut Yesus? Jadi menurut negara, kalau ada yang stempel jidatnya warna pink, itu tanda apa? Tanda penjahat. Begitu juga kalau ada yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk angkatan jahat. Bagaimana dengan angkatan benar? Angkatan benar itu ya Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu iman kita. Ketika dikatakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, si guru memberikan tanda kedatangan kepada si murid. Apa tanda kedatangan menurut si murid? Anak manusia akan tampil, akan keluar di tengah-tengah langit, bukan di tengah kubur. Jadi tanda angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur. Tanda angkatan benar, anak manusia akan keluar dari langit. Islam berada di mana? Islam berada di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Anak manusia akan tampil di langit. Subhanallah. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 29, nomor 30. Jadi tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan benar itu berbeda. Yang satu keluar dari kubur, yang satu keluar dari langit. Islam berada di mana? Keluar dari langit. Yang sebelah yang mana? Keluar dari kubur. Hai, masolang generasi. Sekira begitu, saudara-saudara. Hancur generasi, masolang generasi. Masolang. Yes. Selamat malam. Zuma. Sabar tuh Bang. Ada tamu Bang. Lanjut. DS, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini Bang, awalnya dari Oten juga ini Bang. Bang Juma. Siap, Tapi masih goyang Bang. siap. Ini ada mau saya tanyakan Bang tentang Tritunggal Bang. Itu Bang. Ya, dulu. Gimana? Di sana kan Ini Bang Bapak lebih abang kan, mohon maaf Bunda. Abang kan mualaf, mending Iya, Bang. bertanya Islam, jangan bertanya Tritunggal. bukan Bang.
Nanti bang, itu sampai ke sana juga nanti bang. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Bang. Yang penting kita ada data, nggak masalah. Silakan. Iya bang. Kalau data Tritunggal itu kan nggak ada di Bible itu kan? Ada Bang, ada. Oh ada, oke oke. Maksudnya di sana kan Bapa itu kan sebagai sang sumber, Anak itu kan sebagai juru selamat, Roh Kudusnya sebagai penghibur dan penolong. Di situ di dalam Yohanes ada pengakuan Yohanes di situ kan katanya pengakuan Yesus kan dia tidak akan bangkit sebelum roh penolong itu datang bang. Itu merujuk kepada siapa itu bang? Roh penolongnya? Roh penolong itu ini internal ya. Kalau roh penolong itu kita lihat di dalam Yohanes 16. Iya. Tanda-tandanya ketika ia datang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan itu yang didengarkan, itulah yang dikatakan. Artinya roh penolong ini bukan Tuhan, karena dia masih mendengarkan dari hakikat yang lain. Kalau dalam pandangan Islam, kalau saudara Kristen kan beda lagi. Iya. Dan kita punya hak juga kan, karena Bible itu kan diminta untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada kita. Ketika diberitakan Bible itu kepada kita sebagai makhluk, ya kita punya hak untuk memberikan tanggapan. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu satu. Yang kedua, dia akan memuliakan aku. Kan itu. Artinya, kalau kita melihat tentang roh penghibur, memuliakan aku, itu hanya ada di Islam. Karena di Islam itu tidak percaya Yesus itu ditampar. Tidak percaya Islam itu Yesus itu diludahin, Yesus itu diseret, ditombak, dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian digantung, diarak seperti penjahat. Itu di Islam tidak percaya. Kenapa umat Islam tidak percaya? Apakah karena umat Islam itu tidak merasa bahwa Yesus itu bagian daripada dirinya? Enggak. Justru karena Islam beriman kepada sosok Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Israel, maka Islam menolak itu. Umat Islam tidak mau itu. Umat Islam itu berontak hatinya ketika seorang suci diperlakukan seperti itu. Islam tidak terima. Maka Islamnya akan melahirkan sebuah keadaan di mana umat Islam itu memuliakan sosok tersebut. Nah, sementara orang sebelah berjuang mati-matian, yang ditampar harus oknum itu, yang diludahin, yang diseret, yang dibunuh, yang dikutuk harus oknum itu. Artinya ada kekuatan dalam diri-diri mereka yang hasil endingnya harus percaya bahwa yang ditampar adalah itu, yang di semuanya itu. Apakah itu memuliakan? Tidak. Sedangkan kalau kita memuliakan seseorang, contoh nih, ada seorang baru-baru ini karena memperkaos di Makassar, baru-baru kejadiannya bulan ini, kalau nggak salah bulan ini, diarak kemudian oleh massa karena tindakannya itu sudah melampaui batas menurut hitungan orang per orang, tapi bukan hitungan semua orang. Lalu saya ditanya, bagaimana menurut saudara Suma tentang pelaku tindakan kejahatan yang dimassa oleh masyarakat, lalu diusung, diseret kemudian keliling kampung, ya, padahal oknum tersebut sudah berupa mayat. Apa yang saya katakan? Ini kejahatan, betul. Kejahatannya betul, berlipat-lipat kejahatan itu. Tapi karena saya memuliakan manusianya, maka saya akan mengatakan, ya mungkin dia salah, tetapi kita sebagai manusia juga harus memperlakukan manusia itu selayaknya manusia. Jangan kita melampaui batas. Rasulullah menghakimi tidak seperti itu, dan kita tidak lebih hebat daripada Rasulullah. Dan orang yang diarak itu tidak lebih jahat daripada orang-orang kafir pada masa itu. Terus kenapa kita melakukan satu hukuman terhadap orang yang kita sendiri belum tentu suci? Artinya apa? Saya memuliakan orang yang benar-benar sudah bersalah ini.
Saya masih memuliakan oknum pelaku kriminal ini, yang korban ini, karena dia pelaku kejahatan yang berlapis, tapi saya masih memuliakan beliau. Tapi kalau yang di sebelah, katanya Tuhannya, katanya Maha Suci, katanya, tapi kalau ditanya, apakah dia betul yang ditampar oleh penjahat pada saat itu? Iya betul. Dia yang diludahi mukanya? Iya. Coba, apakah itu memuliakan? Tidak sama sekali. Berarti roh kebenaran itu bekerja di kita, di Islam ini. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, itulah yang kita imani sebagai seorang muslim, karena kita mengaku bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari Tuhan, bukan dari manusia-manusia yang membuat sebuah pengajaran berdasarkan keinginannya sendiri. Saya kira begitu, Bung. Poinnya Bang, berarti roh penolong itu karena pengakuan Yesus kan, aku tidak akan bangkit sebelum roh penolong datang. Poinnya berarti merujuk kepada siapa ini Bang? Kalau kita melihat, Bung, eksternalnya dulu, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Apa yang diterangkan kemudian di ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari antara ahlul kitab Yahudi, Nasrani, kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Padahal nanti hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka sadar bahwa ternyata roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemudian tuntunan dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihikmah. Itu sorry ayatnya keliru. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala aspek kebenaran. Nah, kita lihat lagi di dalam Matius, ini internal mereka. Matius 23, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana ketika Yesus kemudian mengecam orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Apa kata beliau? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kalian tidak mau. Kalian tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kata Yesus ini detik-detik Yesus terangkat ke langit. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan ini terjadi? Pada saat kedatangannya yang kedua. Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman. Mereka akan berkata, alaihissalam, 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 pada saat kedatangannya yang kedua. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, alaihissalam. Tidak akan. Berarti yang datang sebagai roh kebenaran adalah manusia utusan pencipta langit dan bumi yang datang sebelum Nabi Isa turun menjadi saksi di atas muka bumi ini dan membawa tanda akhir kehidupan di bumi alias kiamat. Saya kira begitu, saudara. Waktu saya tinggal beberapa menit lagi, teman-teman sekalian. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pasca penyaliban Gurunda? Iya. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pasca penyaliban ini ikan bilis ini Gurunda ini. Karena banyak permintaan di bawah. Teman-teman di bawah yang mau naik Kristen, ya diketik tiga aja, tiga ya. Dan
sahabat-sahabat yang ada di bawah silakan di follow-follow, akun-akun yang ada di atas, akunnya Bunda Mila silakan di follow-follow. Ya, Oten yang mau naik ketik aja angka 3 supaya kita tahu. Oh ini cuplis. Ya, mana angka 3-nya? Angka 3 mana? 5.000, 5.000. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma mau kemana? Maaf. Oke, Ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada janji dengan pihak Bank Mandiri, Bunda, mau survei lokasi. Iya, lihat lokasi. Saya lihat. Iya, iya Bun. Ya. Kita cari ini. Makasih Bunda. Kita cari peluang untuk bisa membantu teman-teman kita mualaf, Bunda. Iya, ya itu sesuatu yang baik lah, yang bagus gitu. Saya Amin. yakin tak lah. Iya Ntar Bunda, makasih. lanjutannya di belakang layar aja. Masya Allah. Ya, sebelum abang udah turun, abang udah mau pergi, saya mau mengucapkan semoga abang udah dengan kebaikan abang dah ini mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Amin. Amin ya Allah, bagi kami amin. sebagai apologet Islam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan keberanian kepada abang dan kita semua dalam membela agama. Kemudian Amin. semoga abang menjadi duta bagi kami semua, bagi umat Islam, khususnya bagi kita yang ada di negara Indonesia ini, Amin. untuk menunjukkan bagaimana abang dah itu memberikan kita motivasi untuk membela agama kita. Amin. Dan semoga juga abang menjadi contoh untuk kita semua, bagaimana kita ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang logis dan agama yang rasional. Allah. Saya dari diri pribadi memang kepada abang ini fans sekali sama abang. Walaupun saya Alhamdulillah. dengan abang ini baru 3 kali dengan ini saya ketemu sama abang Sekomal. Semoga abang menjadi contoh bagi kami semua sebagai apologet Muslim yang membela agama bang. Terima kasih abang. Amin. Amin. Kita baca dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Allah pernah berfirman kepada Bani Israel, di mana firman Allah itu adalah sebuah ketetapan. Apa kata Allah di sana? Man katala nafsan bigairi nafsin aw fasad fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a, kata Allah. Jadi dalil ini menjadi dasar pijakan kita kemudian berapologet dengan ikhlas, ridho. Kita sebelum buka komal sholat 2 rakaat, wudu, niat karena Allah. Karena Al-Quran mengatakan barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia sama halnya menghidupkan seluruh manusia. Satu orang kita hidupkan hatinya yang mati, itu sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Bayangkan kalau gara-gara lisan kita orang hidup batinnya, yang tertutup akalnya, yang tertutup matanya, kupingnya, lalu kemudian kita menjabarkan tentang Islam, tentang kaidah-kaidah dialog materi Islamologi, Kristologi, mereka kemudian tersadarkan, hatinya terbuka, jiwanya hidup, rohnya hidup. Kata Allah, itu sama halnya kita menghidupkan seluruh umat manusia. Maka berbanggalah kita yang punya sentuhan hati untuk masuk ke dunia apologetik. Luruskan niat kita, insya Allah. Begitu juga teman-teman kita, bayangkan nih, memberikan gift, menafkahi, itu sama halnya menafkahi, memberikan kemudian ruh kepada komal-komal, memberi semangat orang-orang yang betul-betul niatnya tulus untuk Allah, untuk agama. Maka dari nafkah itu yang diberikan itu, mereka gunakan membeli pulsa, membeli minuman, masuk ke dalam tubuhnya, sanggup dia berbicara satu ayat, dan akibat penyampaiannya itu bisa membuat orang jadi tersadarkan, maka pahala itu mengalir.
Mengalir itu. Bayangkan satu manusia nih. Satu manusia kita hidupkan. Keturunannya ada 7 atau 8 atau minimal 3 atau 2 atau 1. Dari satu keturunannya punya anak nanti 2. Dari cucunya punya anak masing-masing 3. Dari cucunya cicitnya masing-masing 3. Begitu seterusnya. Sampai hari kiamat hanya satu orang kita hidupkan. Sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Itu kata Quran. Itu kata Quran. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Jadi karena ini kita sudah lakoni, sahabat-sahabatku, teman-temanku, karena ini kita sudah lakoni, kita sudah ada di dunia seperti ini, maka jangan kita rugi, jangan sia-sia. Luruskan niat kita sehingga detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, semuanya penuh dengan amal jariah. Bukan hal yang kosong, bukan hanya pepesan kosong. Kita hadir hanya membuang-buang waktu saja. Tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, kita buka komal untuk dinul Islam agar orang-orang bisa tercerahkan, itu bisa mendapatkan nilai yang positif berupa amal jariah. Begitu juga sahabat-sahabat netizen, ikhlas karena Allah, ingin cari ilmu, ingin memperkuat akidah, bukan ingin menonton orang yang mencela, ingin menonton orang yang saling memaki. Enggak, bismillah, buka HP, mudah-mudahan hari ini ada keberkahan, ada ilmu yang bisa kami dengarkan, lantas kemudian kami ajarkan kepada keturunan kami. Lakukan itu terus menerusnya. Kenapa? Karena ini dunia kita, ini dunia yang kita geluti. Kita bukan ustadz, kita bukan dai, kita bukan ulama, tapi kita hanya sekedar apologetik, seorang kristologi, seorang islamologi yang menyampaikan, yang tentu ya punya batasan-batasan disebabkan karena keterbatasan ilmu. Nah, untuk itu mari kita luruskan niat, segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan. Jangan peduli orang kecil. Orang besar itu memiliki jiwa besar. Orang besar itu memiliki jiwa yang besar. Orang yang besar senantiasa berpikir tentang sesuatu yang besar, dan berjiwa yang besar itu senantiasa hatinya muarah, kehidupannya, pikirannya, kekuatannya, cakupan hidupnya, rutinitasnya selalu berada di samudra keilmuan. Bukan hal yang sia-sia. Maka tinggalkan segala yang sifatnya khurafat, yang tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Satu kalimat dari saya sebagai orang yang dituakan di sini kepada teman-teman saya, guru-guru saya yang ada, bahwa biarkanlah orang lain menggunakan pakaiannya sendiri, cukup kita menggunakan pakaian kita. Kalau dia terlihat mulutnya kasar, tingkahnya kurang ajar, perbuatannya tidak baik, tindakannya mencerminkan perbuatan yang buruk, itu karena pakaiannya. Itu karena pakaiannya. Biarkan dia menggunakan pakaiannya sendiri, kita cukup dengan pakaian kita sendiri. Apa itu? Pakaian tawadu, pakaian rendah hati, pakaian yang ikhlas hanya karena Allah. Tidak bisa hari ini kita belajar, dan belajar. Tak ada kata untuk berhenti dari belajar. Belajarlah menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak sampai pada taman makam pahlawan. Jangan berhenti, jangan berhenti. Sekali lagi, mari kita menjadi seorang apologet, menjadi pendukung apologet, menjadi penyimak apologet yang takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, percayalah, kita akan selalu tersenyum dengan kejahatan-kejahatan orang. Karena kejahatan orang terhadap kita itu adalah penggugur dosa. Mungkin dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda, waktu kita masih remaja, orang tua masih hidup, pernah sekali dua kali kita nyakiti hati ibu. Pernah sekali kita merasakan kemudian menang berdiskusi atau berdebat dengan ibu, dengan ayah. Seorang pakar Islam, Imam Syafi'i, berkata, apabila kamu berdebat dengan bapakmu, dengan ayahmu tentang sendal misalnya, seketika kamu berdebat dengan ayahmu tentang sendal,
Lalu saat kau berdebat, ayahmu merendahkan suaranya dari suaramu, maka sesungguhnya kamu telah durhaka kepadanya. Kita berdebat nih kepada ayah, bukan kepada ibu, baru ayah. Lalu ayah dalam keadaan berdebat kepada kita, dia rendahkan suaranya setelah dia tinggi, artinya kita sudah durhaka sama dia. Mungkin karena kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka, orang-orang mulia ini, ya sehingga kita dalam kehidupan kita itu nggak lurus aja, senang, bahagia, happy. Kadang kita disakiti orang, kadang kita punya niat baik tapi dinilai jahat oleh orang. Kadang kita punya niatan untuk membantu tapi dianggap tidak baik oleh orang lain, dan kita rasakan itu sebagai pukulan. Ikhlas, anggap itu penggugur dosa, anggap itu sesuatu yang mencuci kesalahan kita kepada ayah yang sudah tidak ada, ayah yang masih ada, ibu yang membesarkan kita dan pernah kita sakiti hatinya. Mungkin kita dilarang keluar malam, tapi kita tetap keluar malam. Apa yang ada dalam hatinya? Sulit dia tidur. Ya Allah, gimana anakku di luar sana? Itu sebenarnya membuat kita sudah berdosa sama mereka, kepada orang tua kita ini. Nah, mungkin ada cara Allah, daripada aku siksa kamu di nerakaku, mending aku siksa kamu dengan sakit hati. Kamu terima nggak sakit hati itu dikarenakan orang-orang yang tidak baik ini? Kalau kamu ikhlas, nerakamu kuhapuskan. Rasakan sakit hatimu dengan ikhlas. Cukup dengan doa kepada aku, ya Rabb, ampuni mereka yang tidak tahu tentang nilai-nilai sebuah kebaikan, tentang nilai sebuah keikhlasan. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya boleh di sini karena saya tidak menggunakan akun ini selama saya ada aktivitas dengan mitra kerja. Saya boleh, kalau memang masih boleh di sini, parkir di sini, silakan aja. Saya akan tutup mic-nya saja sambil saya prepare untuk melakukan kegiatan. Sahabat-sahabatku sekalian, saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Saya ada pada posisi ini karena saya memang sudah lama, sudah hampir berapa tahun, 20-an tahun di dunia apologet. Bukan karena saya cerdas atau bukan karena saya lebih pintar, enggak. Cuman karena saya lebih dulu mencicipi dunia dialog. Jadi saya jangan terlalu dipandang orang yang istimewa, orang yang lebih dari kalian, enggak. Kita sama. Cuman karena saya lebih tua, lebih dulu dari kalian, tapi kalian jauh lebih hebat. Kalian punya semangat yang luar biasa. Begitu ya netizen, kalian jangan berkecil hati. Wah, kami hanya pendengar, enggak. Waktu, ruang, kemudian harta yang kalian sisihkan untuk dunia apologet ini, itu semua akan menjadi saksi di akhirat bahwa kalian adalah orang-orang yang peduli terhadap agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, kitalah ini yang menyimak, yang menyaksikan. Banyak orang yang memiliki banyak waktu, tapi mereka lebih disibukkan main game, main yang lain. Tapi kita ini alhamdulillah masih di tengah-tengah kesibukan, kita kemudian memperhatikan dunia apologet. Oh iya, saya cerita sedikit teman-teman. Ini kenyataan saya kebetulan kenal dengan seorang ibu baru-baru meninggal, belum sepekan yang lalu. Beliau sangat baik. Beliau adalah kakak dari seorang artis ya, Yus Yunus ya, yang yang artis ini, bukan yang penyanyi dangdut, presenter dengan apa beliau itu ya. Nah, kakaknya itu hampir setiap saat ngechat ke Bang Suma. Saya ketika membawa kajian di acaranya teman kita sahabat Hashim, Bang Hashim di Jakarta, dan ketika saya kemudian membawa kajian di acara BMC di Bandung, sehari sebelum saya memberikan kajian, beliau cetakkan saya baju, beliau sendiri yang buat, saya pakai di acara itu. Kemudian di acara saya dengan Kodondi berdua yang baru-baru ini, itu baju yang kupakai juga dari tangan beliau. Hari Rabu beliau meninggal, hari kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Minggu beliau meninggal. Jam 1 malam dia chat saya, dia bilang gini, Bang Zuma, ibu kena bronkitis. Dia kirim video dan fotonya, ibu lagi di rumah sakit.
jantung ibu sehat, semuanya sehat, cuman ada bronkitis kata dokter. Doakan ibu ya Bang Suma, mudah-mudahan apa yang selama ini saya dengarkan dari apologet itu bisa menjadi senjata saya untuk melembutkan hati saya, menghapuskan kebencian-kebencian saya kepada teman-teman saya yang dulu, menghapuskan kemudian dendam saya kepada teman-teman saya yang dulu. Saya bilang gini, ibu kenapa gitu, ada apa, kenapa cerita yang lalu-lalu? Enggak Bang Suma, chatnya masih ada sama saya, dan anaknya barusan kemarin hubungi saya juga, Kanda, Bang, ibu meninggal dunia. Saya kaget. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Hampir setiap saat ibu itu chat, kirim video, kirim foto kalau saya lagi nyimak Bang Zuma lo, saya lagi ini Bang Zuma lo. Dan ibu ini hampir semua apologet Islam yang ada di pusat itu dikasih baju sama beliau, baju kemeja untuk tampil sebagai apologet ketika ada acara-acara offline. Yang kasih Kang Santang baju baru-baru ini kan ada kan ya, baju warna biru, itu dari dia tuh. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, berbahagialah ibu kita ini, semoga beliau diberi kemudian nikmat oleh Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Dan saya mohon kepada semua yang ada di sini, kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi yang telah meninggal dunia, kita kirimkan bacaan Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya di sini boleh ya, masih ada 2-0 kan? Nanti kalau misalnya ini saya sambil nyimak. Saya akhiri dari materi saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.